warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Herlina Febriani, ASN Provinsi Jawa Barat, Unit Kerja SMA Negeri 3 Sumedang. Di sini saya akan melaporkan laporan hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa untuk bulan Maret tahun 2022 terkait masalah kesulitan peserta didik dalam membaca dan menulis aksara Sunda di kelas 10. Nah, belajar aksara Sunda itu merupakan hal yang menyenangkan, tetapi juga memusingkan jika tidak memahaminya dengan baik. Banyak peserta didik yang belum apa-apa sudah menyerah dan terlihat malas atau ogah-ogahan belajar aksara Sunda karena yang ada di benak mereka aksara Sunda itu ribet, sulit, memusingkan. Nah, akhirnya berimbas pula pada kemampuan membaca dan menulis aksara Sunda itu sendiri, gitu ya. Peserta didik akan bisa menulis aksara Sunda jika ia memahami dengan baik konsepnya dan minimal dapat membaca huruf per hurufnya, kata dan kalimat. Faktanya di lapangan, masih banyak peserta didik yang kesulitan memahami cara membaca aksara Sunda yang sudah berangkai menjadi kata atau kalimat. Jadi, jangankan untuk menulis aksara Sunda karena membaca saja ia tidak mampu. Nah, kemudian setelah ditelusuri akar permasalahannya terletak pada bagaimana cara mengajar gurunya, cara menyampaikan materi aksara Sunda kepada peserta didik agar dapat dipahami dengan baik. Selama ini peserta didik mendapatkan pengetahuan tentang aksara Sunda di jenjang sebelumnya hanya diperintahkan untuk menyalin aksara, lalu menerjemahkan sendiri ke aksara Latin per huruf yang soalnya didikte oleh guru. Sehingga pantas saja ketika duduk di bangku SMA dan mendapat materi yang sama, banyak peserta didik yang belum apa-apa merasa enggan belajar materi ini karena menganggapnya sulit. Nah, kemudian bagaimana alternatif solusinya? Maka untuk menjawab permasalahan di atas, guru mencoba menerapkan alternatif solusi sebagai berikut. Yang pertama, menghadirkan konsep pembelajaran yang menyenangkan berbasis game mencari pasangan dari kartu aksara Sunda dan kartu pasangannya yang bertuliskan huruf Latin di pertemuan pertama secara berkelompok. Kenapa ini udah diberikan di pertemuan pertama gitu ya? Karena tujuannya dengan membangun suasana menyenangkan sejak awal pembelajaran, diharapkan mampu menumbuhkan rasa senang terhadap materi yang akan dipelajari. Kemudian memberi penjelasan dengan sangat jelas dan mendetail terkait materi aksara Sunda agar peserta didik dapat memahami dengan baik. Kemudian jangan bosan mengulang-ulang materi selama ada peserta didik yang belum paham bagaimana cara membaca aksara Sunda. Kemudian banyak memberikan latihan baik membaca soal aksara Sunda maupun latihan menulis aksara Sunda agar peserta didik merasa terbiasa. Kemudian mengapresiasi hasil kerja peserta didik. Jika masih terdapat kesalahan dalam penulisan, beritahu secara baik-baik dan jangan sampai peserta didik tersebut merasa dipermalukan oleh gurunya. Jadi jangan dibicarakan kesalahannya itu di depan teman-temannya yang lain gitu, tapi coba pendekatan secara personal gitu ya. Berikan contoh sama kita di atasnya gitu, ketika dia menulis salah berikan contoh di atasnya seperti itu. Kemudian berikan kuis di akhir pembelajaran dengan reward point atau bintang untuk melatih ketangkasan peserta didik dalam menjawab dan daya berpikir kritis terhadap soal yang diberikan dalam bentuk aksara Sunda. Nah, lalu bagaimana hasil pemecahan masalahnya? Hasil dari solusi yang telah dilaksanakan, alhamdulillah terdapat peningkatan yang jauh lebih baik dan antusias peserta didik terhadap materi aksara Sunda sangat baik. Mereka malah bersemangat ingin membuat berbagai tulisan menggunakan aksara Sunda. Seperti misalnya nih mengirim chat gitu ya menggunakan aksara Sunda karena terdapat Google Keyboard atau Gboard yang ada aksara Sundanya gitu. Kemudian menulis surat rahasia katanya Bu menggunakan aksara Sunda dan hal lainnya. Sehingga itu bonus yang didapatkan, juga keterjalinan antara guru dan peserta didik yang semakin erat karena suasana belajar yang menyenangkan telah dihadirkan oleh gurunya sehingga kegiatan belajar tidak lagi terasa membosankan. Nah, jadi intinya adalah untuk jangan ragu untuk menghadirkan inovasi di dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik gitu ya, agar materi yang kita sampaikan juga dapat diterima dengan baik. Demikian laporan IKI untuk pemecahan permasalahan pembelajaran siswa pada bulan Maret tahun 2022. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.